Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dan Yesus sudah berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 4 ayat yang ke-6. Dan Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 adalah ayat 36. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Haleluya. Batuk. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita. Dan juga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Allah bagi kita di dalam Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Hidup dalam pengharapan. Kalau kita hidup dalam pengharapan, ada 3 hal yang akan kita temukan melalui pembacaan di sini. Yang pertama adalah pengharapan itu menjadi sau yang kuat. Jadi sau yang kuat dikatakan adalah sau yang kuat yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, kalau Anda mengetahui di belakang tabir itu ada peti perjanjian, tempat Allah berdiam di situ. Nah, pengharapan kita itu bagaikan sau yang diletakkan di belakang tabir. Artinya bahwa yang menjadi adalah Tuhan. Jadi kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka kita memiliki jangkar yang kuat atau sau yang kuat, dan itu membuat kita akan tetap menjadi teguh di dalam segala iman kita, dalam segala pengharapan kita yang kita adakan di hadapan Tuhan. Dan juga yang kedua dikatakan bahwa pengharapan itu menjadi jiwa aman bagi jiwa kita. Jadi yang kedua, pengharapan itu membuat kita aman bagi jiwa kita. Karena apa? Tadi seperti saya katakan tadi, dia dilempar sampai ke belakang tabir. Di belakang tabir, kalau dalam kemah Allah itu tempat adanya Tuhan di belakang tabir itu, atau peti perjanjian, tempat hadirnya Tuhan. Jadi kalau hati kita dihadiri Tuhan, maka kita aman. Maka kita akan merasakan nyaman, maka kita akan merasakan sesuatu kenikmatan dalam Tuhan itu. Itu sebabnya miliki pengharapan dalam Tuhan. Ketika engkau memiliki pengharapan dalam Tuhan, pengharapan yang kuat dalam Tuhan, maka engkau akan mendapatkan jiwamu aman di dalam penyertaan Tuhan, karena engkau menaruhnya di dalam kuasa Tuhan. Allah yang menguasai hati kita, Allah tempat kita berlabuh, Allah tempat kita menanamkan jangkar iman kita di situ. Lalu kemudian dikatakan yang ketiga adalah Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Artinya bahwa Tuhan itu yang sudah masuk ke situ itu memberikan kita pengampunan dosa, memberikan kita kekuatan iman, dan memberikan kita pengharapan baru di dalam Dia. Sebab
kita yang percaya kepada Tuhan diberinya kuasa. Dan ketika kita punya pengharapan, Yesus sebagai perintis kehidupan kita ini, sebagai Allah yang menguasai kehidupan kita, yang menjadi Tuhan dan Raja di atas kehidupan kita itu. Sebabnya yang keempat dikatakan, ia sebagai imam besar. Kita tahu sebagai imam besar, ia menanggung segala penderitaan kita. Sebagai imam besar, ia membebaskan kita dari segala keterikatan akan dosa. Sebagai imam besar, dia memikul segala dosa-dosa kita. Itu sebabnya dia mati di kayu salib. Mati untuk segala pelanggaran kita. Mati untuk segala dosa-dosa kita. Mati karena kenajisan dan kejahatan kita. Mati karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terhadap Tuhan, terhadap firman, terhadap sesama. Dan itu sebabnya dia sebagai imam besar, dia mampu diandalkan karena dia adalah penebus hidup kita. Dia adalah penolong kehidupan kita. Dia tidak biarkan engkau memikul dosamu sendiri. Dia mati di kayu salib hanya untuk menggantikan saudara dan saya. Dan itu pentingnya kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ketika kita mempunyai pengharapan dalam Tuhan, kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Kita akan berjalan menuruti perintah sang imam besar kita itu. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan dari dosa, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada menyertai kita yang menaruh harapan selalu kepada Dia. Itu sebabnya pengharapan dalam Tuhan, Alkitab katakan dalam Roma bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Karena apa? Tuhan bertanggung jawab penuh. Manusia mah bisa berdusta, manusia mah bisa berbohong, manusia mah bisa tidak menepati janjinya, manusia mah bisa berkata nonsen, nol dalam tindakan. Tapi Tuhan yang menjadi perintis kehidupan itu, yang memberikan kita untuk masuk ke dalam jalan Allah itu. Dan itu sebabnya kalau Anda baca di dalam Imamat 6 ayat yang kedua, bahwa orang yang masuk ke tabir Allah, di belakang tabir Allah itu tidak sembarangan. Jangankan Anda, Harun pun harus memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan. Nanti Anda bisa baca di dalam Imamat 6 ayat kedua dan seterusnya. Sehingga kamu tahu bahwa ketika orang masuk ke dalam belakang tabir Allah itu, orang bisa mati. Tetapi kita tahu bahwa di sini dikatakan tadi bahwa kita menaruh jangkar iman kita itu di belakang tabir itu, di mana Tuhan ada. Karena apa? Dia sudah berkenan karena adanya Yesus, bukan karena kehebatanmu, bukan karena keluar biasaanmu, bukan karena kesucianmu, bukan, tapi karena ada darah Yesus yang mengalir dalam hidupmu dan engkau mengakui Dia sebagai imam besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya Allah sangat bangga kepada orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Dia, menaruh pengharapan kepada Yesus, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan biarkan untuk tersesat sendiri. Orang-orang yang berjalan dalam Tuhan itu, dalam pengharapan itu, dia memiliki iman yang teguh. Karena apa? Ada Tuhan di situ. Dan ketika kita berharap dalam iman dan pengharapan kita, kita akan menjadi kuat, aman. Kata firman, jiwa kita aman, bahwa kita memiliki jangkar yang kuat, dan kita memiliki perintis, dan kita memiliki imam besar yang dahsyat dan luar biasa. Dan imam besar itu dengan imam yang kita miliki, imam besar yang kita miliki, kita penuh pengharapan, kita penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia, untuk memberikan pertolongan pada waktu yang kita butuhkan. Baca itu dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dia sudah melintasi langit. Enggak ada orang yang seperti itu, enggak ada Tuhan yang seperti itu, yang telah menunjukkan dirinya kepada manusia 2000 tahun yang lampau lebih. Dan
dia masuk ke dalam kemanusiaan manusia melalui perawan Maria. Dan tetapi dia juga adalah Allah 100%. Bagi orang lain nggak akan mungkin Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir akan mengkerdilkan dirinya menjadi manusia. Ya, kalau itu menurut logika Anda. Kalau Tuhan mau jadi apa saja, terserah dia. Mau-maunya dia, suka-sukanya dia. Karena dia tahu bahwa manusia tidak akan terselamatkan tanpa Yesus turun ke dalam dunia itu. Dan itulah sebabnya ia menyampaikan pesan yang tegas bahwa karena dia menjadi imam besar kita, dia punya tanggung jawab untuk membawa kita bersama-sama dengan Allah. Bukan karena hebat kepada Allah, bukan karena hebat, bukan karena kuat kuasa kita, tapi karena ada Yesus. Kalau sekarang ini adanya darah Yesus yang selalu mengalir dalam hati kita, sehingga ketika kita berdosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kita tinggal mengakui segala dosa dan kejahatan kita, kita akan diampuni. Karena apa? Ada iman, ada pengharapan yang Tuhan telah berikan di hati kita, supaya kita tetap terselamatkan dalam hidup ini. Miliki pengharapan dalam Tuhan, supaya engkau memiliki segala-galanya. Yang mau saya ulang satu kali, engkau punya jangkar yang teguh, engkau punya jiwa aman dalam Tuhan, engkau punya perintis kehidupan, dan engkau punya imam besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati kami. Kami punya pengharapan, punya iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan sejat kami perintah keluar, dan oleh kuasanya engkau dihancurkan, iblis dihancurkan. Kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh. Kalau engkau sudah membutuhkan uluran tangan Tuhan karena persoalan yang besar, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dengarkan firman Allah. Marilah kepadaku, hai kamu yang ditulis sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Tuhan, agar engkau menyatakan segala kebaikanmu, segala kemurahanmu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka, lepaskan mereka, mujizatmu terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini, dan juga apapun aktivitas kita di pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di tempat ini dan di bawah ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.